Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan dari Bitcoin, XRP, dan sedikit koin lainnya. Dan kita mulai saja ya, dimulai dari Bitcoin. Dan kita lihat Bitcoin sudah seperti video yang sebelumnya saya bilang ya, dan terjadi pantulan dan tidak sanggup turun ya, dan hingga sekarang terjadi kenaikan hingga di 617 juta. Dan terjadi pantulan lagi di sini seperti saya bilang kemarin, terjadi pantulan lagi ya, mungkin akan terjadi penurunan lagi sedikit, ya start way sedikit, mungkin akan menembus lagi. Karena sudah banyak ya tanda-tanda kita lihat Bitcoin ini sudah mau menunjukkan taringnya ya. Dan saya lihat juga beberapa event dia ya. Kalau di tanggal 31 Oktober memang sih masih lama Oktober ya, karena September aja belum kita lalui. Ada crypto conference di 31 Oktober, kemudian The Atlanta Bitcoin tanggal 4 November, kemudian di 15 November Taproot Activation. Jadi seperti biasa ya, di 4 tahun yang lalu di tahun 2017 di akhir tahun juga memang Bitcoin terjadi kenaikan yang sangat signifikan begitu. Dan kita berharap juga ya Bitcoin akan kembali ke harga 900-an ya, 950 juta di harga terakhirnya. Dan itu adalah all time high-nya di sepanjang sejarahnya, dan saya berharap juga Bitcoin akan terus menembus hingga sampai 1 miliar. Di video-video yang lalu juga saya bilang ya kalau Bitcoin di tahun ini mungkin sampai ke 1 miliar begitu di tahun 2021. Dan perlu juga kita perhatikan ya di Rainbow Chart kalau Bitcoin itu ada di area 1 miliar ke atas. Nah, jadi harus berhati-hati gitu. Jangan masuk di harga-harga 1 M. Itulah Bitcoin ya. Jadi tampaknya sudah ada kabar yang menarik ya. Dan kita lihat juga FAD tidak ada ya, dan bisa dibilang agak mulus begitu. Walaupun ada FAD kecil yang tidak terlalu berpengaruh, dan tampaknya para cukong juga memperhatikan area-area resisten dan support begitu dalam membuat sebuah FOMO ataupun FUD. Jadi menariknya Bitcoin ini untuk dibahas ya seperti itu karena mempengaruhi koin-koin lain begitu. Jadi ketika Bitcoin waktu harga bawah begitu ya terjadi di area kritis ya, support kritis yang ada di 430 juta dan 450 juta, ya memang sangat baik untuk diserok sebenarnya begitu. Tapi ya tidak masalah kalau Anda mungkin mainnya di koin-koin lain ya seperti Dogecoin, XRP, dan koin-koin yang bisa dibilang yang agak murah begitu. Dan tidak masalah juga, dan kita lihat ya seperti ini Bitcoin naik semua naik ya, Anda sudah tahu lah kalau kondisi-kondisi Bitcoin ini naik sideways ataupun turun. Di sini ada hal menarik yang mau saya bahas juga ya tentang XRP. XRP harganya tampaknya begitu-begitu aja ya di akhir-akhir ini begitu, dan terjadi sideways yang cukup panjang juga. Dan ini saya pakai time frame 1 hari ya. Dan kita lihat dia masih berada di bawah area resisten ya, dan bisa dibilang masih ada kesempatan untuk masuk ya, untuk entry. Tapi kembali kepada Anda, not financial advisor ya. Jadi ini memang sangat baik untuk masuk ya, karena kita ketahui juga kalau di tanggal 11 Agustus nanti ya, kira-kira tinggal 4 hari lagi, akan listing di KickX Exchange. Ini ya bisa dibilang memang salah satu exchange yang tidak terlalu besar sekali ya, tapi ada sebuah gairah baru begitu, ada sebuah keberanian untuk ngelisting XRP kembali, dan bisa dibilang ya tentu saja volumenya akan bertambah juga, dan kepercayaan beberapa orang juga akan bertambah begitu. Dan kita lihat juga ya Ripple juga memperluas XRP menjadi NFT gitu. Jadi dia dapat diadopsi di NFT begitu ya, dengan penggunaan yang saya baca tadi di sini, dia mengarah ke hak digital seperti film atau lagu gitu. Kemudian ada buku juga ya, buku elektronik pastinya seperti Kindle ya. Anda tahu mungkin e-book juga ya yang bisa dihak ciptakan melalui XRP ini. Jadi ya bisa dibilang ada perkembangan yang sangat baik ya dari XRP, dan tidak diam saja begitu. Walaupun SEC dan Ripple selalu berlarut-larut ya dalam hal dramanya bagaimana gugatan mereka gitu ya satu sama lain. Dan ya kita ketahui XRP Ledger juga ya mempunyai buku besar sendiri dan juga sangat mendukung untuk NFT ya. Jadi dia tidak perlu ke buku besar yang lain, bisa langsung begitu. Itulah kelebihan Ripple ya, memperluas XRP menjadi NFT di tengah meningkatnya pertempuran hukum begitu di antara SEC dan Ripple. Tapi dia tetap berinovasi begitu dan memasuki NFT.
Dan itu sangat menarik menurut saya, dan kalau kita lihat di grafik juga memang ya sangat layak untuk masuk sebenarnya ya. Makanya tadi saya bilang kembali kepada Anda, tapi ini dari segi analisa saya memang sangat baik untuk masuk sekarang juga begitu. Walaupun harganya sudah di 10.000 dan tapi dia belum menembus resisten, dan kemungkinan yang akan menembus resisten ya akan terjadi sideways dulu. Biasanya akan keluar sedikit berita perkembangan dengan SEC akan menembus lagi dan kembali ke 12.000, kemudian terus menembus lagi begitu. Jadi memang Anda harus perlu menganalisa juga sendiri ya, terutama dengan news-news yang ada, dan bisa melihat bagaimana perkembangan XRP ke depannya begitu. Dalam waktu dekat ini ya yang paling menarik kalau dia itu akan listing di KIX Exchange begitu. Jadi ya kemungkinan beberapa exchanger lain juga mungkin bisa terinspirasi begitu untuk tindakan-tindakan KIX Exchange ini. Itulah untuk kabar dari XRP ya, bagaimana perkembangannya begitu ya. Dan tampak kita lihat di sini juga dari Ethereum ya. Ethereum juga sangat menarik nih, yang mempunyai cita-cita akan menyalip Bitcoin. Tampaknya sih bisa ya kalau saya lihat ya. Karena nanti kan dia sudah masuk ke 2.0 ya. Jadi lebih canggih lagi begitu, jauh lebih canggih lagi daripada Bitcoin pastinya. Sekarang juga sebenarnya lebih canggih Ethereum ya. Tapi di sini kalau kita lihat ya, kan kita ketahui kalau Binance juga lebih canggih dari Ethereum katanya begitu. Cuman bedanya Binance ini kan dia lebih ke centralized ya sistemnya karena dia terhubung dengan exchangernya. Tapi perbandingan Binance dengan Ethereum yaitu dari segi biaya. Nah, kelebihan dari Ethereum nanti di 2.0 di yang versi keduanya begitu, dia akan lebih murah lagi dari Binance dan kecepatannya juga lebih tinggi lagi dari Binance. Dan kenapa selama ini fee-nya lebih mahal Ethereum daripada Binance? Ya karena memang begitu banyaknya yang menggunakan platform Ethereum sehingga ya membuat fee itu mahal karena dia menjadi lambat begitu ya. Nah, ini dia akan mengupgrade lagi dan akan menjadi lebih cepat begitu dan lebih praktis dalam transaksi per detik. Sementara Binance memang ya masih ringan ya karena dia banyak koin juga memang sudah memakai platformnya BSC ya, Binance Smart Chain, tapi tidak begitu banyak, jadi dia masih mampu untuk harganya murah begitu. Tapi bukan berarti saya bilang Binance jelek, ya Binance juga bagus ya. Seperti saya bilang area 10 besar ya, ini adalah koin-koin luar biasa begitu. Walau Dogecoin juga memang berasal dari FOMO ya, dia menjadi masuk di ranking 10 besar dan cukup bertahan lama ya, dan saya tidak menyangka Dogecoin bisa selama ini untuk bertahan di ranking 10 besar. Beda dengan koin-koin lainnya seperti internet komputer yang sempat menyalip XRP tapi sekarang terlempar ke ranking 17 begitu. Itulah kita bisa membedakan koin micin mana koin yang bagus begitu ya. Jadi tidak selamanya koin yang harga murahan begitu ya seperti Shiba Inu begitu, tidak semerta-merta itu menjadi koin itu lemah begitu. Tidak juga seperti Dogecoin, XRP dan Cardano begitu ya. Walaupun lebih mahal internet komputer gitu, tidak berarti ya internet komputer lebih keren begitu, enggak juga. Ini memang masalah perhitungan dari kapitalisasinya saja sebenarnya. Kalau di belakangnya kita nggak tahu. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin bisa menjadi pertimbangan buat Anda ya untuk Bitcoin ya, bagaimana arahnya, dan kita lihat sudah tercium ya bau-bau pump dan bisa dibilang akan terjadi kenaikan terus-menerus. Tapi ya perlu diperhatikan juga ya, seperti yang saya bilang tadi, titik-titik untuk resistennya dan di mana pantulannya akan terjadi begitu. Dan untuk XRP saya ulang kembali bahwa sangat tepat untuk masuk sekarang, tapi itu menurut saya. Jadi ya kembali kepada Anda, keputusan ada di tangan Anda. Ini hanyalah sebagai pandangan saja begitu. Dan inilah sekilas saya bisa sampaikan untuk Anda, dan jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan silahkan di-share juga dengan teman-teman dan keluarga terbaik Anda agar mendapatkan sebuah masukan yang lebih baik lagi daripada saya. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.